Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fioni. Saya dari Kelas Studi Pendidikan Kimia Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan melakukan video reaction mengenai praktikum organik dengan judul praktikumnya itu aldehyid dan keton. Oke, kita langsung saja pada video praktikumnya. Di sini pertama mereka paparkan apa itu aldehyid dan keton. Aldehyid merupakan senyawa karbosil yang memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan atom atau hidrogen pada ujung rantai induknya. Contoh senyawanya, contoh fotonya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, keton. Keton merupakan sebuah gugus fungsi karbonil yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Oke, itu penjelasan singkat mengenai apa itu karbonil, karboksil, dan keton. Alat-alat yang digunakan itu ada termoreaksi, pipette tes, gelas kimia, penjepit tabung, bahan kimia, sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada larutan aseton, larutan formaldehid, air atau aqueous, larutan KN-NO4, larutan AgNO3, larutan Vehling. Pada prosedur kerja larutan ini. Di sini mereka masukkan larutan aseton pada menghentikan reaksi. Lalu mereka masukkan larutan formaldehid. Kemudian menambahkan aqueous pada tabung reaksi. Uji larutan KN-NO4. Yang pertama itu dimasukkan larutan formaldehid pada tabung reaksi. Lalu dimasukkan larutan aseton pada tabung reaksi berikutnya atau tabung reaksi kedua. Kemudian penambahan KN-NO4 dan berhomogen jadi tercampur. Uji dengan reaksi. Pertama, masukkan larutan AgNO3 lalu penambahan larutan dikocok dan masukkan larutan formaldehid. Selanjutnya masukkan juga larutan asam, larutan aseton dalam tabung reaksi. Lakukan itu disalin pada gelas beker. Setelah itu siapkan gelas beker, lalu isi gelas beker dengan air secukupnya. Lakukan pemanasan. Lalu masukkan tabung reaksi yang telah dimasukkan berapi-api tadi ke dalam gelas beker untuk pemanasan. Jadi kita tunggu sampai lanjut pada uji reaksi Vehling. Dimasukkan larutan Vehling pada tabung reaksi. Lalu penambahan Vehling B.
gelas beker yang berisi air. Oke, jadi seperti ini ilustrasi pada aldehid dan keton saat penambahan Aquarius. Selanjutnya uji reaksi KM4. Ini reaksinya bisa kalian lihat. Pertama, aldehid dan keton dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama dan yang kedua, terus setelah itu ditambahkan KM4. Jadi aldehid bereaksi dengan KM4 membentuk senyawa MnO2. Sedangkan pada senyawa keton tidak bereaksi karena keton merupakan senyawa yang tidak bisa dioksidasi. Lanjut pada uji reaksi valens. Pertama, disiapkan 2 tabung reaksi yang berisi dengan AgNO3, lalu tambahkan KOH pada masing-masing tabung reaksi. Aldehid, jadi kesimpulannya bahwa aldehid akan bereaksi dengan AgNO3 dan membentuk senyawa Ag. Sedangkan pada keton sama seperti KMnO4, keton tidak bisa dioksidasi. Selanjutnya uji Fehling. Pertama, masukkan Fehling A pada masing-masing tabung reaksi, tabung 1 dan tabung 2. Lalu tambahkan juga Fehling B pada tabung 1 dan 2. Selanjutnya, pada tabung pertama dimasukkan aldehid dan tabung kedua dimasukkan keton. Hasil pengamatannya bahwa aldehid mudah dioksidasi dengan Fehling, sedangkan keton tidak bisa dioksidasi. Jadi seperti ini hasil percobanya, bisa kalian lihat pada layar. Jadi kesimpulannya bahwa larutan aldehid dan keton dapat dibedakan dengan cara mereaksikannya dengan reaksi tertentu. Seperti pada percobaan ini, yaitu uji KMnO4, valens, dan Fehling. Sehingga hasil dari percobaan tersebut bahwa aldehid terjadi perubahan saat direaksikan dengan reaksi-reaksi tersebut, sedangkan keton tidak terjadi perubahan warna. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum aldehid dan keton. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.